Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagian biodata untuk nomor kartu Indonesia Pintar, kemudian nomor kartu keluarga sejahtera, data DTKS, dan data P3KE. Yang ingin kita garis bawahi bahwa tidak semua data bisa terintegrasi sempurna. Sebenarnya data KIP kuliah ini itu mengambil informasi data dari DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial, kemudian data KIP yang dikelola oleh Dapodik atau aplikasi Si Pintar miliknya Kemendikbud, dan juga nomor kartu keluarga sejahtera yang ini juga miliknya Kementerian Sosial, dan data P3KE yang ini datanya ialah milik Kemenko Pemberdayaan Manusia, gitu ya, PMK. Data dari berbagai lembaga ini diintegrasikan ke websitenya KIP Kuliah dan berpotensi tidak semudah itu sinkron. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah cross-check data DTKS-nya ke desa atau melalui websitenya Cek Bansos, tetapi kemudian keterangannya di websitenya KIP Kuliah dianggap tidak terdata di DTKS. Atau mungkin teman-teman yang pemegang KIP dan sampai dengan kelas 3 KIP-nya itu masih cair, ternyata nomor KIP-nya tidak berubah. Bagaimana cara mengedit nomor kartu keluarga sejahtera biar muncul? Bagaimana agar data DTKS-nya bisa berubah? Bagaimana data P3KE-nya bisa muncul, dan lain sebagainya. Pertama-tama berkaitan nomor kartu Indonesia Pintar. Ini karena basis pengambilan datanya dari Dapodik dan Si Pintar, maka silahkan cek teman-teman apakah data kartu KIP kalian masih aktif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif, maka tidak akan muncul nomor KIP-nya di websitenya KIP Kuliah. Terlepas bisa jadi nomor kartu Indonesia Pintar kalian tidak dimasukkan di aplikasi Dapodik. Jadi ada juga kemungkinan bahwa nomor KIP kalian tidak dimasukkan di Dapodik sehingga tidak sinkron di websitenya KIP Kuliah. Nah, solusinya gimana? Ya minta sekolah masukkan nomor KIP ke Dapodik sekolah. Kemudian kalian sinkronisasi di bagian biodata. Semoga dalam waktu 1 sampai 2 hari bisa muncul nomor KIP-nya. Tetapi ada juga kasus di mana teman-teman punya KIP gara-gara nggak cair 1 tahun di kelas 3 misalnya, yaitu menandakan bahwa memang benar kalian tidak punya KIP karena kartu KIP yang kalian miliki itu sudah tidak aktif. Banyak KIP yang tidak aktif gara-gara kuota KIP sangat fluktuatif. Tahun kemarin kuotanya sedikit, tahun ini naik lagi, dan seterusnya. Kemudian nomor kartu keluarga sejahtera ini memang agak susah juga dimunculkan. Jadi memang ketika via sistemnya memang tidak muncul, ya tidak usah berharap untuk bisa mengedit nomor kartu keluarga sejahtera. Kalau nomor kartu KIP ini tadi kita sampaikan bisa diedit melalui Dapodik, kemudian di websitenya KIP Kuliah kalian klik sinkronisasi. Nah, berkaitan dengan data DTKS, kenapa sudah terdata di DTKS tapi kok dianggap tidak terdata di DTKS? Kemungkinan adalah nomor NIK yang di Dapodik itu ada kesalahan. Ketika sudah diperbaiki, silahkan klik sinkronisasi. Selain itu, ketika ngecek di Cek Bansos, itu tidak ada jaminan ketika nama kalian itu masuk di websitenya Cek Bansos, tidak ada jaminan kalian sudah terdata di DTKS. Jadi yang bisa memastikan kalian terdata di DTKS adalah tanya ke desa atau dinas sosial masing-masing wilayah. Silahkan minta tunjukkan bahwa kalian terdata di aplikasi 6NG-nya milik desa atau dinas sosial.
Nah, kalau tidak terdata di P3KE gimana? Yaitu berarti pada saat sensus BKKBN tahun 2020 atau 2021 itu kalian keluarga kalian mungkin ada kekeliruan dalam pencatatan NIK atau nomor KK dan lain sebagainya, sehingga potensial bahwa data P3KE-mu desilnya tidak muncul. Lalu ada yang tanya, kalau desilnya 7 gimana Kak? Itu kan desil tinggi gitu ya. Data desil P3KE itu tidak bisa diedit karena itu adalah data yang diambil dari survei. Maka dan daripada itu teman-teman, bagi teman-teman yang sudah terdata di DTKS, maka data DTKS lebih valid daripada data P3KE karena data DTKS selalu diupdate, bisa diupdate setiap bulan. Kalau sudah terdata di DTKS, walaupun P3KE-nya desilnya tinggi, itu diabaikan P3KE-nya. Karena DTKS dianggap lebih valid dan lebih kuat dalam proses seleksi KIP kuliah. Jadi itu 4 informasi berkaitan dengan isian di bagian biodata. Kenapa kok nomor kartu Indonesia Pintarnya nggak muncul? Kenapa kok nomor KKS-nya nggak muncul? Kenapa tidak terdata di DTKS? Kenapa tidak terdata di P3KE? Dan sedikit tambahan teman-teman, untuk teman-teman yang sudah terdata di DTKS, keterangan bansosnya belum tentu semuanya terdata. Jadi tidak apa-apa ketika di bagian keterangan bansos ternyata bagian PKH dianggap tidak masuk, di bagian BPNT tidak masuk, di bagian PBI tidak masuk, kemudian di bagian BPUM tidak masuk, itu tidak masalah. Jadi memang dalam proses penyinkronan data-data ini kadang juga memang banyak tidak connect-nya, sehingga yang misalnya orang tua kalian sebenarnya masuk PKH, masuk BPNT, kadang keterangan di sini tidak sama, dianggap tidak terdata. Misalnya kalian penerima KIS dari APBN dan munculnya tidak, ya itu apa adanya, kita nggak bisa ngedit karena datanya nggak bisa diedit gitu ya. Jadi diterima apa adanya, cuman nanti ketika pas keterima misal jalur SNBP daftar ulang, kemudian ada seleksi berkas, silahkan teman-teman lampirkan kartu-kartu bantuan. Jika orang tua teman-teman itu penerima PKH misalnya, lampirkan fotokopi kartu PKH-nya atau bawa kartu PKH-nya untuk menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan data di websitenya KIP kuliah. Itu yang bisa kita garis bawahi sementara di bagian ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjawab.